Yang baru calon sudah hewan-hewanin orang. Jangan heran kalau jadi hilang-hilangin orang. Wah, jadi hewan-hewanin orang jadi hilang-hilangin orang. Ngeri kali nih, jangan sampai kayak begini. Banyak pelanggaran dirimu bos, merasa mendapat dukungan dari penguasa jadi seenak udel. Ini masih calon, belum menjabat presiden ya bos. Not buat dirimu bos, pokok kayak besok kalau kalah jangan sampai stroke ya bos. Dirimu pemilik partai tapi tersandera oleh penguasa. Tuhan makin singkap wajah aslinya. Ini dari Eko Boy, Eko Widodo. Kita lihat videonya ya. 1 menit saja mengerikan. 1 menit yang mengerikan. Salah, tapi kita nggak boleh bilang tidak pinter. Kalau tidak pinter bahasa rakyat apa ya? Apa? Apa? Ya? Goblok. Bukan aku yang ngomong ya. Saksi ya. Bukan aku yang ngomong. Apa? Kalau orang tidak pinter apa? Ya, sekali lagi, karena orang Jakarta itu aneh. Kalau rakyat Jakarta oke, tapi elitnya tuh kadang-kadang nggak jelas juga gue. Kalau orang keliru-keliru terus dan salah-salah terus, itu apa? Dalam 1 menit diulang-ulang. Prabowo-nya nggak bilang. Tapi kita nggak boleh bilang. Prabowo-nya nggak bilang goblok. Tapi dia memancing-mancing rakyatnya, pendukungnya untuk mengatakan. Dan diulang-ulang. Apa? Apa? Bukan saya loh yang ngomong. Ini sama persis dengan kalau saya ada ketemu orang cerita. Hei, ini bukan sombong ya. Tapi kalau bukan karena saya, habis itu orang. Dia sombong. Saya tidak mengatakan ya, apa? Goblok. Bukan saya yang bilang ya. Apa? Childish banget. Saya tidak bisa membayangkan ini adalah Prabowo 2019. Tidak. 2018 itu Prabowo tuh oke. Tapi ketika dia termakan oleh ambisi kekuasaannya sendiri, masuk kolamnya Jokowi, luntur sudah dedikasinya, prinsip-prinsipnya. Pak Prabowo tempo hari bikin buku namanya Paradoks Indonesia. Ini nih paradoks. Anda bilang Anda mencintai rakyat, tapi rakyat Anda provokasi. Anda bilang harus menjadi orang yang lemah lembut, tapi Anda sendiri maki-maki. Gimana ceritanya kalau sudah begini? Habis kita diberikan contoh-contoh yang buruk. Sekali lagi kita dengar. Kalau tidak pintar, bahasa rakyat apa ya? Ngapain mancing-mancing begitu? Anda memancing kemarahan pendukungmu sendiri. Lain dengan cerita di kubu Prabowo, di kubu Anies Baswedan. Mereka riang gembira, mereka senyumin gitu. Jadi kalau kubu paslon 02 selalu bilang, ayo kita politik riang gembira. Bohong itu. Yang begini yang riang gembira. Yang riang gembira itu yang Anies lakukan. Didesak tetap tersenyum, diberikan penjelasan, akhirnya memberikan aplaus. Hanya Anies yang mau didesak, dijatuhkan untuk dipilih. Ya, dijatuhkan itu maksudnya dibongkar isi pikirannya. Mana berani Prabowo melakukan itu. Menggelontorkan uang saja besar-besaran untuk framing di berbagai platform media sosial. Kan begitu kita dengar-dengar. Kita ulangi ya. Sekali lagi. Yang tidak pinter. Kalau tidak pinter bahasa rakyat apa ya? Apa? Apa? Ya? Goblok. Bukan aku yang ngomong ya.
saksi ya. Bukan aku yang ngomong. Apa? Kalau orang tidak pinter apa? Ya, sekali lagi, karena orang Jakarta itu aneh. Kalau rakyat Jakarta oke, tapi elitnya tuh kadang-kadang nggak jelas juga gue. Kalau orang keliru-keliru terus dan salah-salah terus, itu apa? Ya, dia banyak keseleo lidahnya ya, bilang orang Jakarta itu aneh. Warga Jakartanya sih oke, tapi elit Jakartanya, lah Anda elit Jakarta. Makin kesini makin berantakan kata-katanya. Memang tak pandai menata kata Pak Prabowo ini. Dan kalau tak pandai menata kata sebagai seorang pemimpin itu berbahaya. Ya seperti ini. Udah malah memprovokasi kebencian kepada dari pendukungnya sendiri untuk memaki kubu lawan. Mana yang disebut demokrasi? Riang gembira itu nggak ada. Rakyat akan meresponnya. Bye-bye gemoy, mulai kelihatan diktatornya. Nah, ini rekam jejak yang tempo hari nih ya. Saya juga dilaporkan debat. Kalau debat dilapor-lapor nggak usah debat aja lah. Ulang debat kalau dilaporkan gimana? Kan sudah ada ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu ada di situ. Saya sudah dilaporkan debat yang dilaporkan. Kalau debat dilapor-lapor nggak usah debat aja lah. Ulang debat kalau dilaporkan gimana? Kan sudah ada ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu ada di situ. Jokowi lagi marahin Prabowo nih. Oh, dikit-dikit lapor, lapor kok sedikit. Ini rekam jejak ini Pak Anies tidak ada satupun yang dilaporkan. Padahal kata makian ini berpotensi membuat Prabowo kena pidana 2 tahun penjara. Kasihan pendukungnya sudah bikin video menangis dipatahkan sendiri dengan makian seperti ini. Kan mereka jadi kehilangan alasan. Apanya dari Prabowo yang takut ditangisi? Orang kaya raya ditangisi. Percayalah, walaupun Prabowo bilang goblok tolol dasmu hancur sekalipun, para pemuja tetaplah memujanya. Saya tidak sepakat. Nah, riset menunjukkan ada berapa? 6% gitu yang berpindah. Ya, bisa jadi tuh. Dari Prabowo ke Anies. Ketika melihat, malu gua malu milih pemimpin kayak begini. Gua pengen pemimpin yang santun. Tapi kan Pak Anies keras sekali di debat. Ya itu namanya debat. Coba lihat kepribadiannya, aslinya, yang hari-harinya. Itu yang beneran. Kalau debat memang bermain perannya harus begitu. Pertengkaran debat itu. Pertengkaran ide, pertengkaran gagasan, pertengkaran wawasan, pertengkaran karakter kalau perlu. Jangan dibulak-balik gitu. Yang baru calon sudah hewan-hewanin orang. Jangan heran kalau jadi hilang-hilangin orang. Wah. Jadi hewan-hewanin orang, jadi hilang-hilangin orang. Ngeri kali nih, jangan sampai kayak begini. Banyak pelanggaran dirimu bos, merasa mendapat dukungan dari penguasa jadi seenak udel. Ini masih calon, belum menjabat presiden ya bos. Not buat dirimu bos, pokok kayak besok kalau kalah jangan sampai stroke ya bos. Dirimu pemilik partai tapi tersandera oleh penguasa. Sampai mengambilkan ini baliho Dandim Sukoharjo. Tapi kita sudah bahas kemarin ya, sudah ada klarifikasi Pak Dandimnya nggak tahu apa-apa. Jadi ini ulah siapa? Jauh lebih cerdas, lebih pintar paslon 01. Ya iyalah, masa ya iya dong. Dewasa itu bukan berdasarkan angka. Sudah bau tanah mau sis childish negarawan kayak begini. Pak Prabowo amat sangat jauh berbeda dengan pembawaan beliau di 2019. Udah tua bukan makin bijak tapi makin malah rusak. Hanya orang-orang fakir ilmu dan tidak pakai nalar yang masih memilihmu. Saya yakin Anda memang hanya pantas jadi calon. Aku paham betul Prabowo itu. Woi, skandal food estate dengan dalih ketahanan pangan nasional, hutan ribuan digunduli, jutaan pohon ditebang, kayunya kemana? Dana proyek tanam singkong 108 triliun rupiah, singkongnya tidak ada.
yang ditanam. Semua sawahnya mangkrak. Dananya kemana? Ya Allah, ya Karim. Gaya luwo di panggung debat begini, di atas, di panggung kandang kayak macan beneran.